Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuraini, NIM E2019-22-23 dari kelas Ekonomi Syariah 5 semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam Nusantara. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar di Turki, Persia, dan India. Baik, langsung saja. Peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar di Turki, Persia, dan India. Dalam perkembangannya, Islam mendapat sambutan hangat dari seluruh masyarakat. Namun, sejak mundur dan berakhirnya era Abbasiyah, di mana keadaan politik umat Islam mengalami kemajuan kembali oleh 3 kerajaan besar, di antaranya Turki Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Selanjutnya, dinasti Utsmaniyah di Turki. Bagaimana sih sejarah berdirinya? Pendiri bangsa Turki adalah dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak, dan mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Ketika mereka menetap di Asia Tengah, di bawah tekanan serangan Mongol pada abad ke-13, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah saudara mereka, yakni orang Turki Saljuk di daratan tinggi Asia Kecil. Turki Utsmani mencapai kegemilangan pada saat kerajaan ini dapat menaklukkan pusat peradaban dan pusat agama Nasrani di Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Ibu kota Bizantium itu akhirnya dapat ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah Turki Utsmani pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II yang bergelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Dengan terbukanya kota Konstantinopel sebagai benteng pertahanan terkuat kerajaan Bizantium, lebih memudahkan arus ekspansi Turki Utsmani ke benua Eropa. Kerajaan Turki Utsmani yang memerintah hampir 7 abad lamanya, yakni pada tahun 1299 sampai 1924 Masehi, diperintah oleh 30 sultan. Kejayaan Turki Utsmani dialami pada abad ke-16, sehingga pada masa itu daerah kekuasaannya membentang dari Selat Persia di Asia sampai ke pintu gerbang kota Wina di Eropa, dan dari Laut Caspian di Asia sampai ke Aljazair di Afrika Barat. Selanjutnya, kemunduran Turki Utsmani. Fase kemunduran Turki Utsmani berjalan secara perlahan sehingga Turki Utsmani masih mampu bertahan selama kurang lebih 3 abad. Fase kemunduran ini ditandai dengan melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang menyebabkan kekalahan dalam menghadapi sejumlah peperangan. Ekonomi semakin memburuk dan sistem pemerintah tidak berjalan dengan semestinya. Setelah Sultan Al-Kanuni wafat pada 1566 Masehi, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemunduran. Sultan Sulaiman Al-Kanuni digantikan oleh Sultan Salim II. Banyak sekali faktor yang terus mendukung kemunduran Turki Utsmani. Di antaranya adalah sebagai berikut. Faktor internal. Yang pertama, karena luas wilayah kekuasaan serta buruknya sistem pemerintahan sehingga hilangnya keadilan. Yang kedua, banyaknya korupsi dan meningkatnya kriminalitas. Yang ketiga, heterogenitas penduduk dan agama. Yang keempat, kehidupan istimewa yang bermegah-megahan. Yang kelima, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan yang sebagian besar peperangan Turki mengalami kekalahan. Selanjutnya, faktor eksternal. Hal ini dikarenakan munculnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki selama berkuasa mulai menyadari kelemahan tersebut. Kemudian ketika Turki mulai lemah, mereka bangkit untuk melawannya.
juga karena terjadinya kemajuan teknologi di barat, khusus pada bidang persenjataan. Turki selalu mengalami kekalahan karena mereka selalu menggunakan senjata tradisional, sedangkan wilayah barat seperti Eropa mulai menggunakan senjata yang paling maju. Selanjutnya, dinasti Safawi di Persia. Safawi berdiri di saat kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Awalnya kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabila, sebuah kota di Azerbaijan, wilayah Rusia. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah. Penggagas awal berdirinya Safawi adalah Syekh Ishaq Safiuddin atau lebih dikenal dengan Safi al-Din. Dalam waktu yang tidak lama, tarekat ini berkembang pesat di Persia, Syria, dan Asia Kecil. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Selanjutnya, kemunduran Safawi di Persia. Masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi dimulai sejak Raja Abbas I wafat. Kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja yang lemah dan memiliki perangai dan sifat yang buruk. Di antaranya yang pertama, Safi Mirsya pada 1628 sampai 1642 Masehi, di mana beliau memiliki jiwa leadership lemah dan sangat kasar terhadap para pembesar kerajaan. Yang kedua, Abbas II pada 1642 sampai 1667 Masehi. Beliau memiliki sifat dan moral jelek serta pemabuk. Yang ketiga, Sulaiman pada 1667 sampai 1694 Masehi. Beliau kejam terhadap para pembesar kerajaan dan sifat serta moral buruk sehingga rakyatnya bersikap masa bodoh terhadap pemerintahnya. Yang keempat, Hussein pada 1694 sampai 1722 Masehi. Beliau memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama Syiah dan para ulama sering menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan raja. Yang kelima, Tahmasp II pada 1722 sampai 1732 Masehi. Beliau memerangi bangsa Afgan untuk merebut Isfahan. Yang keenam, Abbas III pada 1732 sampai 1736 Masehi. Beliau tidak berpengalaman serta Abbas III dilengsarkan. Kemudian kerajaan Safawi diambil alih oleh Nadir Khan. Selanjutnya, dinasti Mughal di India. Peletak dasar dinasti Islam di India adalah Qutbuddin Ainan pada 1206 sampai 1211 yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India yang merdeka. Setelah merasa cukup kuat untuk mendirikan kekuasaan di India pada tahun 1206, ia mendirikan Kesultanan Delhi di India yang berhasil dipertahankan hingga 1290. Dinasti keturunan Alibaj sering disebut dinasti keturunan hamba-hamba raja karena Aibak sendiri bukanlah keturunan raja. Sultan Nalang adalah raja terakhir dinasti keturunan hamba-hamba raja. Dia tidak meninggalkan keturunan dan pemerintahan Kesultanan Delhi selanjutnya diambil alih oleh dinasti raja-raja keturunan Khilji pada 1290 sampai 1321, kemudian dilanjutkan raja-raja keturunan Tughlaq pada 1321 sampai 1390, kemudian dinasti para Syahid pada 1414 sampai 1451 dan dinasti raja-raja keturunan Lodi pada 1451 sampai 1526. Kemudian yang terakhir adalah dinasti-dinasti Mughal. Pergantian pemerintahan para raja yang berkuasa di Delhi tidak mulus begitu saja, tetapi sering terbentur pertumpahan darah dan saling menjatuhkan. Sebagai orang keturunan Mongol, Babar memiliki sifat bawaan pemberani dan ahli dalam perang. Ia berpandangan bahwa India akan berhasil dibangun menjadi imperium yang kuat mengingat
kekayaan yang dimilikinya. Sultan Babar kemudian mendirikan kerajaan Mughal dan pemerintahannya terkenal dengan nama Kesultanan Mughal dengan ibu kotanya di kota Agra. Selanjutnya, kemunduran Mughal di India. Masuknya bangsa-bangsa barat ke India telah menambah konflik semakin rumit untuk diselesaikan. Pada dinasti Mughal, Inggris berhasil membuka pintu timur, yakni Selat Benggala ditandai pada tahun 1764, di mana Gubernur Benggala sebagai pintu masuk India ditundukkan Inggris, yang sejak saat itulah penetrasi bangsa barat semakin merengsek ke berbagai pelosok India. Walaupun demikian, secara formal keberadaan dinasti Mughal masih ada hingga tahun 1857 ketika Sultan Bahadur Shah yang berkuasa masa tersebut dijadikan simbol perlawanan atau pemberontakan terhadap Inggris yang terkenal dengan nama pemberontakan The Pot Spy Mutiny atau The First Way of India Independence. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.